Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat Kami malam. sampaikan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dengan MSN Channel dalam rangka podcast dengan tema agama sebagai inspirasi. Hadir dua narasumber kita. Yang pertama adalah Romo Joko Nugroho. Ya. Beliau adalah salah satu pastor Romo ya di Iya. Paroki Santo Yusuf, Iya. Kota Blitar. Iya. Selamat malam Romo, Selamat malam. telah hadir di MSN Channel. Ya, terima kasih atas undangannya. Ya. Yang kedua adalah Ustadz Abdul Raub LCMA. Beliau adalah salah satu alumni Universitas Al Azhar. Gitu Ustadz ya. Beliau sekarang salah satu pengasuh pondok pesantren di Hidayatullah, Kota Blitar. Baik pemirsa sekalian, tema kita hari ini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Ini adalah agama sebagai inspirasi, sebagaimana sering yang disampaikan oleh Gus Menteri Agama kita, bahwa agama itu harus menjadi inspirasi kita di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan lain sebagainya. Tentu ini mempunyai implikasi yang luas ketika memandang agama sebagai inspirasi. Yang pertama saya ingin ke Ustadz Abdul Raub dulu ya. Sebenarnya apa hakikat orang beragama itu apa Ustadz? Yang pertama ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Al-Ustadz Al-Karim, Al-Haidul Anam. Ini undangannya berharga Romo. Karena saya itu sering melihat di YouTube. Biasanya teman-teman yang men-sharing. Oh gitu ya. Terutama itu teman yang di luar. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Iya. Ini pertama dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi secara intens. Tema yang menarik, agama sebagai inspirasi. Memang kalau kita melihat bahwa apa sebetulnya hakikat orang beragama, Iya. ini sangat kontekstual, terutama melihat perkembangan keberagaman kita di Indonesia. Hakikat beragama itu adalah bagaimana kita itu kalau di dalam tradisi Islam ya Romo, barangkali juga sama karena pandangan juga sama. Bahwa yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama kita. Tidak hanya secara simbolik, tidak hanya secara penampilan. Ya. Kalau di dalam tradisi kita itu barangkali pakaiannya harus bagaimana berjenggot, harus kalau di barangkali di Kristiani harus berpakaian khusus begitu ya. Itu tidak seperti itu. Ya. Itu adalah salah satu bagian dari beragama. Ya. Tetapi cara hakikannya adalah bagaimana kita itu memahami agama, terutama ajaran agama kasihnya itu seperti apa. Nah ini kira-kira hakikat beragama. Dan ini menarik Ustaz. Karena apa? Orang ketika hakikat beragama itu harus mengamalkan ajaran agama secara formalistik, secara simbolis. Tetapi kalau kita melihat referensi sumber-sumber teologis Islam, yang paling penting adalah ya ini secara esensialisnya. Itu adalah hakikat beragama. Orang yang memahami agama secara substansial, maka pasti akan memandang al-akhir yang lain itu dengan bi'uyun dan rahmah, dengan pandangan atau tatapan rahmat. Itu kira-kira seperti itu. Kira-kira bagaimana Romo menurut pandangan Romo ketika tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Raub bahwa ketika orang beragama secara substansi ini nilai-nilai rahmat itu akan muncul. Apakah di dalam tradisi Katolik juga ada seperti itu Romo? Baik. Selamat malam. Selamat malam Romo. Maaf, saya tidak pakai nanti keliru. Kalau tadi berawal dari rahmat, menurut saya juga dari kitab suci di agama Katolik atau Kristiani itu kan diawali dengan kisah penciptaan. Kisah penciptaan di mana lalu kita dihantar untuk mengakui adanya penyebab pertama yang lalu kita dihantar juga untuk menjadi seorang yang beriman dan lalu menyebut diri sebagai
beragama. Ya. Beragama karena merasakan rahmat dari Sang Pencipta awal, atau bahasa kitab sucinya itu karena hembusan nafas dari yang mencipta ini, kita lalu menjadi bisa hidup. Ya. Bisa hidup, lalu juga kita bisa membaca bahwa yang diciptakan awal adalah Nabi Adam itu, Ya. Adam dan Hawa, yang tentunya lalu, maaf kalau merujuk dari dokumen Abu Dhabi yang pertama itu, bahwa keyakinan yang teguh bahwa ajaran-ajaran otentik agama mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian. Ya. Dan perdamaian itu memang kan diawali dari bahwa kita mendapat rahmat yang sama dari Ya. dari Sang Pencipta, ya, Sang Pencipta itu. Ya. Walaupun memang dalam sejarahnya menjadi, kita tahu yang bersaudara Kain dan Abil itu Saling membunuh, tapi dari, maaf, sudah lebih lanjut lagi, dari rahmat yang sama itu yang menyebabkan kita juga diharapkan untuk mempertahankan nilai-nilai pengertian timbal balik, persaudaraan manusia, dan Ya. hidup bersama yang harmonis. Gitu. Berarti dari apa yang disampaikan Romo dan Ustaz Rup tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya manusia diciptakan ini untuk bersaudara, untuk saling menghormati, karena memang Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Kira-kira sebagai seorang yang beragama, bagaimana yang diharapkan Romo kepada para pemuluk-pemuluk agama yang berbeda-beda ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang serba pluralis ini? Baik, memang seperti yang dari anjuran, atau boleh dikatakan yang diusulkan oleh dokumen Abu Dhabi itu, bahwa diyakini ajaran-ajaran otentik agama itu mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian. Iya. Perdamaian, untuk mempertahankan nilai-nilai pengertian timbal balik, persaudaraan manusia, dan hidup bersama yang harmonis, untuk membangun kembali kebijaksanaan, keadilan, dan kasih, dan untuk membangkitkan kembali kesadaran beragama di kalangan orang-orang muda. Iya. Memang menurut saya orang-orang muda ini juga harus diwarisi semangat untuk berdamai. Iya, iya. Karena kan kalau mereka diwarisi ya dosa yang lalu, mungkin perang salib itu memang Iya. memang akan terus nggak akan selesai itu, Romo. Iya, Iya. memang. Di situ, dan sehingga generasi mendatang dapat dilindungi dari ranah pemikiran materialistis dan dari kebijakan berbahaya akan keserakahan dan ketidakpedulian tak terkendali berdasarkan pada hukum kekuatan dan bukan kekuatan hukum. Iya. Gitu. Ya, baik Romo ya. Ini menarik sekali ya. Jadi nampaknya agama sebagai inspirasi ini memberikan daya dorong kepada kita semuanya untuk membangun dialog di antara kita yang berbeda-beda, dalam rangka bagaimana kedamaian yang selama ini terjaga di Indonesia ini menjadi langgeng. Gimana Ustadz Rob, kira-kira menurut Ustadz tentang pandangan Romo tadi, bahwa ternyata agama ini bisa sisi kedamaiannya harus dipertahankan. Gimana Ustadz Rob? Iya, memang saya sepakat dengan Romo tadi ya, bahwa agama itu memang senantiasa menginspirasi. Ya. Tidak hanya Islam saja, Ya. bahkan agama-agama Smith atau bahkan agama konvensional sekalipun, Ya. Hindu, Buddha juga demikian. Permasalahan peta keagamaan di dalam nalar masyarakat kita harus kita petakan. Ya. Antara agama yang mengajarkan inspirasi kehidupan dengan pemikiran keagamaan. Ya. Nah, ini dua hal ini
ini kerap sekali ini kalau pemikiran agama dianggap agama. Ya. Nah, ini permasalahan yang sangat Ya. mendasar kita pecahkan. Agama saya kira tidak ada persoalan. Bahkan para pengkaji agama sekalipun di dalam tradisi Islam itu ketika memandang yang lain itu nggak jadi permasalahan, apalagi di dalam tradisi tasawuf, Ya. tradisi spiritualis dari dalam Islam. Ya. Semua agama itu adalah sama. Karena apa? Jalannya itu berbeda, tetapi satu yang dituju. Ya. Agama mengajarkan keadilan, Ya. kebijaksanaan, tidak keserakahan. Itu adalah agama. Ya. Islam juga demikian. Islam mengajarkan ad-dinus samhah, agama yang toleran, yang tasamuh. Sementara pemikiran agama ini yang harus kita kita pertegas kembali. Kadang kita itu ada budaya-budaya thaqafatul qarhiyah, budaya-budaya benci misalkan. Itu adalah pemikiran keagamaan. Ya. Ada thaqafatul unf, budaya kekerasan. Itu adalah pemikiran keagamaan. Ya. Nah, jadi pada dasarnya tidak ada permasalahan. Ya. Yang masalah itu adalah pemikiran agama. Ya. Bahkan mohon maaf, kalau di dalam literasi Islam itu namanya fikih. Fikih itu adalah produk ijtihad manusia yang antara satu ulama dan ulama yang lain itu berbeda. Apalagi misalkan dengan ayat-ayat teologis, ayat-ayat misoginis atau keperempuanan itu berbeda. Ini adalah produk ulama, produk manusia. Ya. Jadi pada dasarnya saya kira agama semuanya mengajarkan nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, perdamaian, Ya. bahkan mengajarkan persaudaraan lintas iman. Ya. Sementara pemikiran keagamaan antara masing-masing orang itu berbeda. Ya. Tafsir terhadap teks kitab suci itu berbeda-beda Ya. sesuai dengan nalar, Ya. latar belakang, dan juga sejauh manakah mereka itu mengaji. Ya. Kalau di dalam Islam kadang kita banyak Romo Ya. orang yang ngajinya itu kalau di dalam fikih ya, masih bab toharoh, Ya. bab sesuci, belum sampai pada babakan muamalah, bab bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, orang yang bab toharoh saja tahu cara bagaimana berwudu, terkadang wudunya juga tidak benar itu antara Syafi'iyah atau non Syafi'i, kadang dicampur-campur. Itu sudah senang sekali menuduh orang lain itu salah, sesat. Bahkan tidak boleh kita itu berinteraksi dengan orang lain. Mereka itu kan berbeda agama apalagi. Islam mengajarkan dengan yang lain ya. Ini biasanya kan ayat-ayat peperangan yang disetir itu. Ketika ketemu orang non Muslim, terutama orang Nasrani, faktul, bunuhlah gitu. Nah, ini kan berbeda memahaminya ya. Nah, sementara kalau kita semakin orang banyak mengaji literatur fikih, ini mohon maaf kalau literatur fikih biasanya yang sering kita pesantren itu kan ya Safinatun Najah itu sudah bagus ya kalau kita secara ubudiyah. Tapi yang fikih babul, fikih klasik misalkan Nahiyatul Muqta, Rodotul Talibin, itu pola pluralisme pendapat itu sangat beragam. Nah, ini yang harus kita tasamuh, toleransi di dalam berpendapat itu. Ya. Saya kira menarik Romonya. Jadi Ustadz ya. Jadi ada agama, ada pemikiran keagamaan. Ini dua hal yang saya kira harus dibedakan. Ya, kalau agama saya kira sudah disampaikan bahwa nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kedamaian, saya kira ada pada semua agama. Problemnya dia adalah pemikiran keagamaan. Apalagi pemikiran keagamaan dianggap sebagai sebuah agama. Ini kan problem ini. Apakah di dalam tradisi Katolik juga ada begitu Romo ya? Ada berbagai macam cara pandang terhadap kitab suci misalnya gitu. Yang menyebabkan kemudian orang berbeda cara pandangnya itu. Ya, tentang tafsir dari kitab suci memang terus berkembang, ya. Terus berkembang ya. Sesuai zamannya juga. Dan memang dari Gereja Katolik katakan Roma sendiri terus-menerus ada yang diistilahkan konsili itu. Ya. Lalu memang
konsili yang paling terakhir itu Konsili Vatikan kedua itu memang sungguh-sungguh merupakan perkembangan dari Gereja Katolik untuk menekankan dialog itu. Iya. Dialog. Karena sebelumnya juga sama aja, bahwa ada di Gereja Katolik semangat Ecclesia Nulla Salus gitu ya. Di luar gereja tidak ada keselamatannya. Itu. Ini kan problem itu namanya. Sama dengan di kita. Iya, ada Kalau juga. dengan mazhab kita salah itu. Salah itu kan. Dia kafir halal darahnya itu ada juga di Islam juga ada Romo itu ya. Tapi sejak Konsili Vatikan kedua itu lalu ditekankan adanya dialog. Oh gitu ya. Bahkan memang harus diakui, menarik juga bahwa pemikiran keagamaan itu, bahwa di konsili itu juga ada ungkapan ya pentingnya dialog, pentingnya juga bahwa di luar gereja Katolik juga ada benih-benih keselamatan. Iya. Tapi tetap saja itu di antara kami juga masih tetap sehingga Karena memang tradisi di luar gereja itu tidak ada kebenaran kan sudah lama mengagar gitu ya. Bahkan di Islam juga begitu sama. Ada sebagian kelompok itu ya pokoknya tidak ikut mazhab kami maka dia adalah kafir. Halal darahnya juga ada itu sampai sekarang itu Romo. Akhirnya kan nggak usah jauh-jauh ke Konsili Vatikan kedua yang produk 1962 sampai 65. Itu ya dari ini dokumen Abu Dhabi itu kan juga sejarahnya Paus Benediktus juga sempat membuat hubungan antara, kalau boleh dikatakan ya Vatikan dengan Al-Azhar itu putus ya. Selama 5 tahun itu ketika Paus Benediktus. Tapi lalu ketika Paus Fransiskus ini mulai lagi dibangun dan akhirnya muncul dokumen Abu Dhabi itu, ini. Sehingga ya itu tadi memang Iya. kita selalu walaupun ajaran atau inspirasi agamanya itu sama, tapi ya tetap aja penafsiran atau pemikirannya itu terus berubah. Nah, itu menurut saya juga salah satu hal yang perlu kita perjuangkan bersama-sama. Menarik nih Romo ya. Ini kembali kepada kita sebagai warga negara Indonesia ini Ustaz ya. Jadi kita Pancasila ini kan sudah harga mati kan. Tidak boleh siapapun agamamu, apapun bangsamu, asalmu itu ya. Itu kan pokoknya sudah menjadi warga negara Indonesia, maka ini Pancasila ini sudah pertahankan. Itu kan. Apalagi tetapi pada satu sisi kita kan beragam dari banyak hal. Dari agama, suku, bahkan dalam agama itu juga ada sekte-sekte yang ini juga tidak mudah ini digabungkan kan. Islam juga begitu, saya kira Katolik juga sama. Ada sekte-sekte yang saya kira tidak mudah menggabungkan mereka, bukan hal yang gampang gitu kan. Nah, ini bagaimana pandangan Ustadz ketika banyaknya ragam pemikiran di dalam agama itu dikaitkan dengan kita sebagai warga negara yang harus tunduk kepada Pancasila kan gitu kan. Saya kira ini kan apapun sektemu itu kan harus sebagai warga negara yang baik ini harus tunduk pada Pancasila. Ini bagaimana menurut pandangan Ustaz Abdurrahman? Ya, Pancasila itu kalau di dalam sejarahnya memang itu kan tidak hanya umat Islam saja ya Romo yang meluruskan itu. Oleh sebab itu Pancasila itu ketika diinterpretasikan oleh umat Nasrani, misalkan Katolik atau Buddha atau agama-agama yang berkembang di Indonesia itu cocok. Karena 5 itu falsafahnya memang tidak hanya di dalam agama, tetapi juga sesuai dengan kebudayaan, karakter bangsa kita. Nah, oleh sebab itu bahwa ini kalau di dalam terapi usul fikih sifatnya itu wajib tunduk gitu. Wajib tunduk. Nggak boleh namanya bughod itu. Bughod itu berarti memberontak.
Kayak misalkan, mohon maaf, teman-teman kita yang berbeda aliran itu khilafah Islamiyah, ini kan orang yang tidak paham tentang Pancasila. Dan sekali lagi memahami fikih politik ini salah kaprah. Karena begini Romo, mereka ini kan teman-teman kita referensinya itu adalah Daulah Madaniyah. Ketika Nabi pada waktu itu di Madinah itu, Nabi mendirikan negara Islam berdasarkan pada Piagam Madinah. Padahal kalau kita baca secara sesama Ustaz, Piagam Madinah itu tidak ada yang berbicara tentang orang non-muslim itu harus masuk Islam. Tidak ada. Semua berbicara tentang bagaimanakah berinteraksi dengan orang lain. Negara Madinah itu bukanlah negara Islam, tetapi adalah negara yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip modern. Prinsip-prinsip bagaimana memperlakukan orang lain itu secara layak, secara sama di depan hukum. Makanya kan permasalahan itu negara Madinah negara Islam. Itu kalau saya membaca pada waktu itu ketika saya masih kuliah yang kebetulan diampu oleh ketua ini, profesor saya itu ketua Robitoh Alam Islami pada waktu itu, Profesor Ja'far. Itu menulis buku khusus mengcounter pikiran orang-orang seperti itu. Karena di Madinah itu tidak hanya Islam, tetapi juga ada Yahudi, Nasrani, bahkan kepercayaan lokal. Kanjeng Nabi bagaimana itu melakukan mengorganisir itu, fikih politik di situ. Sehingga Piagam Madinah itu lebih kepada kontrak politik bagaimana mengatur hubungan antar umat beragama secara ekonomi maupun secara agama, bukan harus dengan khilafah Islamiyah. Jadi intinya adalah kalau kita hidup di negara Indonesia, maka hukumnya sudah wajib ain harus mentaati hukum dan falsafah Indonesia. Kalau tidak berarti ya harus keluar dari Indonesia. Saya sepakat itu. Karena ya orang makan darah, makan minum di Indonesia, tapi kemudian harus ngiblat ke Arab-Araban. Kami ini terus terang Ustaz, kami di Arab lama, saya lebih dari 10 tahun. Tapi ketika kembali ke kampung, ke Indonesia, ya saya pakai beginian, pakai sarung segala macam. Kalau di sana saya pakai jalabia, pakai jubah dan lain sebagainya. Tetapi mereka-mereka ini yang tidak pernah ke Arab, ini problem. Dikit-dikit ke Arab, harus pakai jenggot, harus Allahu Akbar, ya akhirnya. Ini kan problem. Karena pada waktu itu kami dididik bahwa kalau kembali ke daerahmu, ya sudah gitu, hargai dengan falsafah daerah. Karena apa? Al-adah muhakkamah. Hukum atau tradisi itu menjadi hukum. Tradisi kita Jawa berarti ya itu kebiasaan harus kita lakukan. Inilah yang kami katakan itu berislam itu secara sementara. Kita ingin membangun budaya Islam, bukan negara Islamnya, tapi Islam sebagai nilai, sebagai inspirasi. Saya sepakat begitu. Begitu. Jadi kalau pergi ke Arab itu yang dibawa itu jangan budayanya, tapi ilmunya itu kan. Ya, karena kadang-kadang orang terbalik loh. Ya, yang dibawa itu adalah budayanya, jubahnya, jenggotnya itu kan. Yang dibawa itu ilmunya, jangan itunya gitu ya. Ya, bagaimana Romo pandangan Romo ketika kita sebagai warga negara yang baik, yang berpancasila di satu sisi, padahal di sisi lain Romo juga sebagai tokoh agama Katolik yang itu sumber ajaran agamanya berasal dari luar negara Indonesia itu. Bagaimana cara kemudian ini mengakulturasikan agama dengan budaya lokal itu gimana caranya Romo? Dalam kerangka konsep negara NKRI. Menurut saya menarik bahwa kalau dikaitkan dengan Pancasila, jelas bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga sudah langsung menurut saya sudah langsung bisa diterima dengan baik. Cuma ya maaf, rupanya saya mencoba menerjemahkan poin yang satu menyangkut keserakahan itu. Kadang-kadang kita juga ingin mengungkapkan keserakahannya itu dengan menarik sebanyak mungkin menjadi kelompok saya begitu. Oh gitu ya Romo. Ya maaf, seperti dulu itu sebagai Romo itu kalau katakan uskup datang itu pasti yang dilihat adalah buku baptis gitu.
berapa yang sudah dibaptis ya? Itu jadi akhirnya kalau menarik bahwa yang penting itu bahwa semangat semangat Islam itu lalu akhirnya juga di kami akhirnya mengungkapkan bahwa ya sudah kita nggak perlu terlalu banyak membaptis, tapi yang penting ialah bahwa sungguh-sungguh menanamkan semangat agama itu ya mau pakai bahasa kami semangat Injili itu. Iya. Semangat tapi Injil itu kan artinya kabar gembira. Kabar gembira. Jadi mewartakan kabar gembira yang harapannya kabar gembira itu sungguh-sungguh menjiwai orang-orang tanpa harus dibaptis. Iya. Karena kalau berupaya untuk sebanyak mungkin membaptis itu kan nanti menjadi juga itu serakah untuk tapi juga memang akhirnya yang menjadi bahaya itu kan ketika politik voting itu banyak suara. Politik banyak suara itu pasti otomatis berupaya untuk merangkul sebanyak mungkin. Sehingga memang maaf kalau agama sudah dikuasai oleh politik dan repotnya politiknya itu politik voting, kekuasaan itu politik voting, politik banyak orang. Padahal kan Pancasila sebetulnya musyawarah. Musyawarah itu sebetulnya tidak perkara bahwa banyak orang. Karena kan kalau banyak orang itu nanti akan menjadi salah kaprah. Salah, tapi kalau orang banyak menjadi kaprah. Itu salah berjamaah itu. Itu menurut saya. Jadi mungkin tidak terlampau menjawab, tapi menurut saya itu tadi bahwa tidak ada hal yang menyebabkan bahwa sebagai tokoh agama Katolik, kalau boleh dikatakan begitu, itu bertentangan dengan Pancasila karena sangat sila pertama sudah jelas sama. Apalagi di dalam Islam itu sudah sangat Islami. Kalau syariat sudah sama itu. Baik Romo ini menarik Romo. Jadi kalau kita melihat beberapa berita online mungkin 2 minggu yang lalu ini ada ide dari Bapak Menteri Agama kita, Gusmen ini, bahwa beliau akan mengundang Grand Sheikh Al-Azhar, yaitu Syekh Ahmad Thayyib dan Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia. Ini saya dari berita itu saya melihat bahwa beliau akan menandatangani semacam prasasti perdamaian. Ini saya kira ide yang luar biasa itu kan dari Gus Menteri itu, sehingga nanti di Indonesia ini dengan ragam agama yang berbeda, ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Kristen Protestan ini saya kira kehadiran beliau ini luar biasa. Bagaimana menurut pandangan Romo? Kira-kira nanti kalau ini nanti betul-betul hadir di Indonesia, ini apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik, sehingga kehadiran beliau ini saya tidak tahu ini bulan apa ini, tapi yang jelas ide itu dari Gusmen luar biasa gitu Beliau berusaha punya cita-cita mendatangkan kedua tokoh agama internasional dari Al-Azhar dan dari dari Paus Romo dari Vatikan itu, kalau datang ke Indonesia kan luar biasa itu dampaknya itu. Bagaimana menurut pandangan Romo? Baik, pandangan saya memang menurut saya dari pihak Gereja Katolik, kalau Paus selalu bisa hadir ke Indonesia
itu dari Katolik sendiri merupakan hal yang sangat dirindukan, Iya. bahwa pemimpinnya Pemimpin tertinggi dunia. itu datang. Tapi lebih dari itu memang saya bersyukur diundang ke sini Iya. karena ini kesempatan juga, walaupun mungkin Blitar itu nggak tahu apa, hanya sebagian kecil dari Indonesia, Iya. tapi anjuran dari dokumen Abu Dhabi itu memang disebarkan ke grassroots, ke Iya. akar rumput, karena memang yang di tataran internasional mungkin bisa tampak indah begitu ya. Iya. Tapi kalau sudah di akar rumput itu kan lebih penularnya lebih tampak. Lebih kompleks ini namanya, Iya. problemnya. Tapi Iya. menurut saya ini kesempatan kita yang ada di lingkup yang relatif ya, walaupun juga berular tapi relatif lingkup kecil itu mempunyai semangat yang perlu bersama-sama mendukung rencana Gus Menteri ini untuk menghadirkan dua tokoh Iya. dunia yang menyebarkan semangat perdamaian. Iya. Ya, saya kira cocok dengan kondisi kita, Romo. Iya. Ustadz, ini kan Syekh Ahmad Thayyib ini kan merupakan Grand Syekh, Ustadz ya. Posisi yang sangat strategis di Al-Azhar itu ya. Kira-kira kan setara dengan Perdana Menteri atau kalau Di atasnya presiden. di atasnya presiden. gitu. Ya. Iya, ini kan luar biasa kalau nanti ini beliau berhasil datang ke Indonesia. Karena kiblat keagamaan kita, belajar agama kita itu di Timur Tengah, wabil khusus ke Al-Azhar itu kan. Ini beliau ini saya kira kita sudah tidak asing lagi ya. Banyak sekali alumni Al-Azhar yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang ini ribuan yang menimba ilmu di sana, dan ini tentu dampaknya akan luar biasa. Bagaimana pandangan Ustadz ketika Syekh Ahmad Thayyib ini betul-betul bisa datang ke negara kita bersama Paus Fransiskus ya, dalam rangka penandatangan perdamaian ini? Iya, yang pertama begini, di dalam sudut pandang kami sebagai alumni, betul ketika Romo tadi mengatakan ini sebagai umat Katolik itu kan dirindukan, gitu. Iya. Itu memberi angin kesejukan bagi warga kita, sama. Dan di dalam sejarahnya bahwa Gereja Azhar itu sudah beberapa kali ke Indonesia. Iya. Tidak hanya beliau Gereja Ahmad Thayyib, Iya. tetapi juga dulu itu Gereja Said Tontowi. Iya. Jadi sudah lama rentang dan Iya. hubungan itu sudah kuat, Sudah dibangun lama ya. sudah sangat lama. Iya. Dan memang permasalahannya begini, yang disampaikan oleh Gus Menteri itu kan niatnya sangat bagus. Iya. Kalau di dalam kitab suci kami Romo, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayuhan nas, ya ayuhan para manusia. Ini khitabnya itu pakai manusia. An-nas itu Iya. bukan muslim atau mukmin, bukan, Iya. tapi manusia. Bahwa kami khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami telah menjadikan kalian itu min dzakari, itu dari lelaki, berarti nafsiranya itu Adam. Wa untha itu berarti Hawa, berarti jadi Adam dan Hawa. Wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami juga telah menjadikan kalian itu syu'ub. Syu'ub itu masyarakat yang qabail, dan itu masyarakat yang beraneka ragam. Iya. Di kita itu kan plural. Masyarakatnya itu sukunya plural, bahasanya plural. Dengan tujuan apa? Lita'arufu. Agar supaya kalian semua itu lita'arufu. Ta'arufu itu tidak hanya sekedar saling mengenal biasa, tetapi juga saling bahu-membahu, bantu-membantu, bahkan di dalam menciptakan iklim perdamaian, Iya. iklim kemajuan ekonomi global dan lain sebagainya. Itu saya kira semangatnya dari Gus Menteri. Iya. Saya mendukung terus terang, tetapi satu sisi ini kan pada tataran elit itu, Sah. Iya. Tapi kalau di tataran Gusro tadi itu, nah ini problem. Iya. Karena nalar masyarakat kita itu belum sampai ke arah Iya. sana. Itu Gus Menteri itu datangkan umat pemimpin Katolik gitu. Bah itu mau menginjilkan Indonesia gitu. Pasti ada. Kalau gereja Ahmad Thayyib yang datang beda. Alhamdulillah, barakallah. Karena mayoritas kita itu adalah umat muslim. Ya. Nah, barangkali
kalau di dalam hubungan Azhar dengan umat Nasrani masih itu sudah lama sekali nggak jadi permasalahan. Yang dipermasalahan adalah di tataran masyarakat bawahnya. Iya. Belum siap menerima itu. Belum siap. Kalau terus terang itu adalah gagasan yang sangat bagus sekali, apalagi kalau ada misalkan nota tadi itu perdamaian bersama. Karena begini, beberapa kali memang dan sering sekali ketika kami itu berdialog dengan para masyayikh, para ulama-ulama di sana, bahwa Indonesia itu adalah bahasanya mustaqbal Islam, Islamnya masa depan di Indonesia. Karena ini moderatnya yang diusung itu Muhammadiyah dengan NU juga moderat, kecuali yang selain itu yang berbeda paham keagamaan ya itu mengaku itu. Bahkan mohon maaf, saya kan dari NU, diri saya juga termasuk pengurus NU pada waktu itu sudah sampai pada jajaran Suriah itu sudah. Kami muntasar kami itu adalah salah satu ulama Azhar dan kebetulan juga aktif di lembaga fatwa Mesir. Ya itu yang tekankan kalau ada apa-apa, Indonesia itu kalau ada isu apa di Indonesia, kami tabayunnya, kami minta pandangan agama dari beliau. Itu sangat menghargai Indonesia. Itu jadi harus kita sambut dengan baik. Tapi saja kita juga harus bercermat dengan masyarakat sekitar. Masyarakat. Saya kira ini tugas kita semua untuk menjelaskan masyarakat bahwa kehadiran beliau berdua ini kalau nanti jadi ini kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa beliau-beliau ini akan menebarkan bagaimana kedamaian di masyarakat yang plural ini harus dibangun, dilanggengkan seperti negara kita ini, gitu kan. Jadi kira-kira apa langkah-langkah yang Romo lakukan ketika nanti itu betul-betul terjadi, Romo, kepada umat yang mungkin cara pandangnya masih belum sesuai dengan elit agama itu. Maaf untuk yang dari kami mungkin ya itu tadi. Tapi terus terang kalau untuk memperkenalkan atau meluruskan atau memberi kesiapan untuk yang lebih luas, saya sendiri masih bingung maksudnya dari mana. tapi baik, kalau di 12 itu salah satunya memang menyapa kaum muda. Mengajak kaum muda untuk sungguh-sungguh menyadari pentingnya kaum muda untuk bersatu. Dan menurut saya sejarah Indonesia memang juga mendukung untuk itu, bahwa kaum mudanya yang diharapkan juga untuk mempunyai semangat untuk bersatu itu. Saya kira bagus sekali, Romo ya. Jadi nampaknya kita punya kesepahaman ya bahwa kedatangan Grand Sheikh dan Paus Fransiskus ini kalau nanti betul-betul terwujud, ini merupakan salah satu poin bagi kita bagaimana nanti kedamaian di negara kita ini bisa terjaga dengan baik. Karena masyarakat kita yang pluralis dari berbagai sisi, pluralis dari berbagai macam agama, budaya dan macam-macam ini kan, kalau ini tidak kita bangun sedemikian rupa, ini kan juga berbahaya. Saya kira itu poin kita, Romo, pada diskusi pada malam hari ini. Baik, Romo, yang terakhir sampun statement terakhir kepada Ustadz Abdul Raub dan Romo Joko Nugroho. Yang terakhir, monggo. Yang pertama saya sampaikan kepada Ustadz Abdul Raub. Monggo, Ustadz. Ya, ini nggak cukup sebetulnya. Karena pembahasan yang sangat inspiratif dan sangat luas. Cuma ditekan saya begini, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus menegakkan
NKRI itu Iya. wajib itu bukan slogan NU, bukan slogan Muhammadiyah, Iya. tapi semua warga negara lintas iman. Iya. Yang pertama, yang kedua adalah kita ini sebagai bahasanya itu sebagai agen perubahan. Iya. Kalau orang-orang katakanlah misalkan kami itu sudah sekolah kemana-mana begitu, kita harus merebut momen. Iya. Terutama ketika ada wacana ada dua tokoh besar itu datang ke Indonesia, kita harus mengambil momen. Iya. Momennya apa? Yang pertama, nah ini kita ini harus melakukan sosialisasi pemikiran-pemikiran, sejarah-sejarah bagaimanakah hubungan antara Islam dengan Nasrani, hubungan antar agama itu seperti apa. Melalui apa? Pertama biasanya kalau kami itu adalah bisa melalui tulisan, media, atau bahkan bisa khutbah-khutbah Jumat. Iya. Terutama kalau khutbah Jumat itu, yang bagi kami itu yang harus kita lakukan adalah ya penting menampilkan keutamaan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita itu menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang hubungan dengan orang lain, hubungan dengan agama yang lain, bahkan bagaimana sikap Islam terhadap terorisme, terhadap ekonomi. Ini harus kita sampaikan. Rata-rata kita kan fadilah-fadilah, keutamaan. Nah, ini kita sebagai agen perubahan, kita harus merebut momen itu. Ketika dicap, itu terlalu liberal, terlalu banter. Ya kita kan ada momen, ada volumenya, ada volumenya begitu. Dan ini harus kita lakukan. Dan yang terakhir Ustaz adalah kita biasanya kalau isu-isu seperti itu ya kita harus siap jadi bahasanya itu ya di depan itu, jadi tameng gitu. Jadi tameng. Kalau nggak seperti itu maka nalar masyarakat kita tidak akan bisa berubah. Pola masyarakat harus dididik dengan wacana-wacana yang memang di dalam tradisi Islam, tradisi agama kita itu sudah ada. Kita tinggal memblow up kembali. Dan itu dilakukan oleh para sarjana-sarjana besar kita. Dengan demikian, kalau seperti itu barangkali dikit-dikit kita bisa merubah nalar masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih tercerahkan terhadap tradisi. Kira-kira begitu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Abdul Rauf. Monggo Romo yang terakhir buat teman-teman. Baik. Kalau melanjutkan agen perubahan, menurut saya baik juga kalau dari salah satu dari 12 poin yang diusulkan di dokumen Abu Dhabi itu kan kalau yang sungguh-sungguh punya potensi untuk berubah itu kan membangkitkan kembali kesadaran beragama di kalangan orang muda. Sehingga generasi mendatang dapat dilindungi dari ranah pemikiran materialistis dan dari kebijakan berbahaya. Akan keserakahan yang saya tafsirkan, keserakahan itu keserakahan merebut umat itu merebut umat atau merebut tapi ya sudah itu menurut saya masih sebuah perjuangan yang terus-menerus harus kita lakukan dan memang semoga kita yang di lingkup kecil ini bisa bisa membagikan ke akar rumput itu dan menurut saya bisa dipanggil Ustaz Wahid. Ustaz Wahid. Tapi pimpinan pondok pesantren ini ya. Nah, itu kan juga menurut saya punya peluang besar untuk membina kaum muda ini. Gitu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ustaz Abdul Rauf Romo Joko Nugroho kehadirannya di MSN Media ini, MSN Channel yang diskusi yang sangat menarik ya. Sebenarnya waktunya kurang Romo karena kita juga terbatas, kita biasanya 40 menit ini ya. Kalau lebih dari itu mungkin pada forum yang lain Romo. Dan tentu akan kita teruskan pada forum yang lain sehingga diskusi-diskusi seperti ini harus kita mulai dan tentu ini merupakan tantangan bagi kita semua bagi agamawan untuk merawat kebinekaan yang sudah mengakar di dalam sejarah bangsa kita. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih para pemirsa yang telah
mengikuti dialog pada malam hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.